Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video ini kita akan presentasi mengenai tugas LKM 4 aljabar linier yang sudah kami kerjakan sama kelompok 11. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Bintang Evan Halida dengan NIM Mahir 369. Next, Nafisa. Perkenalkan, nama saya Nafisa Tudin Salsabila dengan NIM akhir 3014. Yo, Perkenal, oh enggak. perkenalkan nama saya Prayuda. Coba Ya apa sih? Ada next. Ayo, oke, Rek. ayo ayo. Perkenalkan, nama saya Rio Respati Dinata dengan NIM akhir 3087. Perkenalkan nama saya Prayuda Afrizal Erlangga dengan NIM akhir 3062. Oke, jadi yang pertama ada latihan 1 yang akan dijelaskan oleh Rio. Oke, di sini latihan 1 pada soal pertama yaitu sebuah transformasi T baris 2 dinyatakan sebagai T X1 dan X2 sama dengan 2X1 min X2 dan min 8X plus 4X2. Hitunglah T 3 dan 4 dan hitunglah T 1 dan 5. Dan soal kedua yaitu sebuah transformasi T baris 2 ke baris 3 dinyatakan sebagai T X1 dan X2 sama dengan X1 plus 2X2 X1 4X1 min 3X2. Hitunglah T 3 dan 4 dan hitunglah T 1 dan 5. Next. Di sini penyelesaiannya yaitu transformasi T baris 2 ke baris 2. Nah, di sini T X1 dan X2 yaitu dinyatakan sebagai nilai X1 2X1 min X2 dan min 8X1 plus 4X2. Di sini hitunglah T 3 dan 4. T 3 4 yaitu untuk untuk menghitung T 3 dan 4 kita bisa mensubstitusikan nilai X1 dan X2 ke dalam persamaan transformasi sebagai yaitu 2 X1 itu nilainya 3 dan X2 yaitu nilainya 4 terus 2 kali 3 min 4 dan yang kedua itu min 8 X1 itu nilainya 3 berarti min 8 kali 3 ditambah 4 X2 yaitu 4 kali 4 terus hasilnya yaitu 6 min 4 dan min 24 plus 16 dan hasil akhirnya yaitu 2 min 8. Terus hitunglah T 1 dan 5. Caranya sama yaitu kita bisa tinggal mensubstitusikan nilai X1 dan X2 ke dalam persamaan transformasi yaitu 2X1 di sini X1 nilainya 1 dan X2 dan min X2 yaitu X2 itu nilainya 5 dan di sini dan min 8 X1 min 8 kali 1 dan ditambah 4 X2 4 dikali 5. Nah, hasilnya yaitu 2 min 5 dan min 8 tambah 20 dan hasil akhirnya itu min 3 dan 12. Terus pada soal kedua yaitu transformasi T baris 2 ke baris 3. Nah, T X1 dan X2 itu nilainya F1 X1, X2 ada sama dengan X1 tambah 2X2. Terus F2 yaitu X1, X2 sama dengan X1. Terus F3 X1, X2 sama dengan 4X1 min 3X3. Hitunglah T 3 dan 4. Terus 3 dan 4. Sini F1 yaitu X1 yaitu nilainya 3 terus ditambah X2 yaitu
terus 2 dikali 4. Terus F2 nya yaitu 3, karena nilainya X1 nya itu adalah 3. Nah terus 4X1 dikurangi 3X2, yaitu di sini X1 itu nilainya 3 dan X2 nilainya 4. Jadi 4 kali 3 dikurangi 3 kali 4. Nah hasilnya yaitu 3 tambah 8 dan 3 12 dikurangi 12, dan hasil akhirnya itu 11, 3 dan 0. Terus di sini hitunglah T 1 dan 5 sama dengan yaitu X1 tambah X2, X1 tambah 2X2, yaitu di sini X1 nilainya itu 1, terus ditambah 2X2, X2 ini nilainya 5. Jadi terus yang kedua yaitu X1, di sini X1 nilainya 1, dan F3 yaitu 4X1 dikurangi 3X2. Berarti 4X1 yaitu 4 kali 1 dikurangi 3X2, 3 kali 5, terus hasilnya yaitu 1 tambah 10, terus 1, 4 kurangi 15, terus hasil akhirnya yaitu 11, 1 dan min 11. Next, latihan 2. Baik, selanjutnya yaitu latihan 2. Yang pertama, soal pertama yaitu kita disuruh untuk memeriksa apakah transformasi T baris 2 ke baris 2 merupakan transformasi linear, dan soal kedua adalah memeriksa transformasi T baris kedua ke baris ketiga apakah merupakan transformasi linear. Baik, yang pertama memeriksa untuk soal yang pertama, yaitu diketahui T X1 X2 sama dengan baris pertama 2X1 dikurangi X2 dan baris kedua 8X1 ditambah 4X2. Yang pertama untuk menentukan transformasi itu apakah transformasi linear dengan menggunakan verifikasi sifat aditif, yaitu dengan menjumlahkan U dengan V. Yang pertama itu dimisalkan U sama dengan U1 dan U2 dan V sama dengan V1 dan V2, maka U ditambah V sama dengan baris 1 U1 ditambah V1 dan baris 2 U2 tambah V2. Yang selanjutnya lalu menghitung T dalam kurung U ditambah V, dan kita memasukkan rumus dari U ditambah V, yaitu baris pertama kita tambahkan dengan U1 tambah V1, dan untuk baris kedua ditambahkan U2 dan U2 ditambah V2. Dan lalu setelah hasilnya ditemukan, maka lalu kita sederhanakan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya untuk mengecek apakah T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V itu sama dengan T dalam kurung U ditambah V, dengan cara menjumlah TU dan TV, diketahui bahwa T dalam kurung U ditambah V itu sama dengan T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V. Maka untuk soal yang pertama ini bersifat adiktif dan terpenuhi. Nah, lalu untuk mengecek apakah transformasi itu linear, yaitu menggunakan verifikasi perkalian skalar. Dengan T dalam kurung CU sama dengan T CU1 baris 1 CU1 dan baris 2 CU2 sama dengan 2 CU1 dikurangi CU2 dan baris kedua min 8 CU1 ditambah 4 CU2
Lalu yang selanjutnya itu mengeluarkan C. Jadi untuk baris 1 itu 2 U1 dikurangi U2. Untuk baris kedua min 8 U1 ditambah 4 U2. Dan sama dengan CT dalam kurung U. Syarat kedua terpenuhi, maka transformasi ini adalah transformasi linear. Jadi untuk soal yang pertama ini merupakan transformasi linear. Lalu yang kedua, memeriksa apakah transformasi T sama dengan baris kedua ke baris ketiga itu juga merupakan linear. Yaitu caranya sama, yang pertama menggunakan verifikasi sifat aditif. Misalkan U itu U1 dan U2 dan V itu V1 dan V2. Maka dengan rumus yang seperti tadi, yaitu T dalam kurung U ditambah V, kita substitusikan ke dalam soal. Dan hasilnya seperti ini. Untuk baris 1 yaitu U1 ditambah 2U2 ditambah V1 ditambah 2V2. Dan untuk baris kedua U1 ditambah V1. Dan untuk baris ketiga 4U1 dikurangi 3U2 ditambah dengan 4V1 dikurangi 3V2. Dan di sini dinyatakan bahwa T dalam kurung U ditambah V itu sama dengan T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V. Maka transformasi dari baris kedua ke baris ketiga ini juga bersifat aditif. Dan untuk yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan verifikasi perkalian skalar. Dengan rumus T dalam kurung CU sama dengan T dalam kurung sama dengan T CU1 dan CU2 sama dengan kita substitusikan CU1 dan CU2 ke dalam barisnya. Dan lalu selanjutnya C-nya dikeluarkan, lalu pada baris pertama diketahui U1 ditambah 2U2, lalu baris kedua U1, dan baris ketiga yaitu 4U1 dikurangi 3U2. Dan transformasi ini merupakan transformasi linear karena di perkalian sekarang ini di perkalian skalar dan juga verifikasi sifat aditif juga syaratnya keduanya terpenuhi, maka transformasi ini adalah transformasi linear. Lalu untuk latihan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latihan 3. Next. Di latihan 3 ada 2 soal. Yang pertama, nyatakan transformasi T sama dengan R2 ke R2 ke dalam bentuk perkalian matriks. Kemudian hitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks. Transformasi T34 sama dengan 2 min 1 min 8 4 dikalikan dengan 3 4 sama dengan baris 1 kolom 1 dikalikan dengan baris 1 kolom 1 lalu baris 1 kolom 2 dikalikan dengan baris 2 kolom 1. Lalu hasilnya 2 min 8. Lalu lanjut transformasi T15 sama dengan 2 min 1 min 8 4 dikali 1 dan 5 menghasilkan min 3 12. Lalu lanjut yang soal nomor 2, transformasi T sama dengan R2 ke R3 ke perkalian matriks. Hitung nilai transformasinya. Transformasi T34 sama dengan 1 2 1 0 4 min 3 dikalikan dengan transformasi T34
sama dengan baris 1 kolom 1 dikalikan dengan baris 1 kolom 1, lalu baris 1 kolom 2 dikalikan dengan baris 2 kolom 1. Lalu menghasilkan 11, 3, 0. Lalu transformasi T15 sama dengan 1, 2, 1, 0, 4, min 3 dikalikan dengan transformasi 1, 5. Menghasilkan 11, 1, min 11. Next. Latihan 5. Transformasi T sama dengan R5 ke R4 didefinisikan sebagai Tx sama dengan Ax, di mana Ax ada di R5 dan standar matriks A sebagai berikut. Pada matriks berikut, carilah kernel matriks A. Lanjut. Langkah mencari kernel matriks A. Yang pertama, menulis persamaan A kali X sama dengan 0. Persamaan matriks A kali X sama dengan 0. Lalu, eliminasi Gauss. Langkah pertama, gunakan pivot pada baris 1. Pivot pertama elemen matriks A, baris 1 kolom 1 sama dengan 1. Baris 2, R2 sama dengan R2 diubah ke 2 kali R1, baris 3 R3 sama dengan R3 tambah R1, menghasilkan matriks yang ada di gambar. Lalu langkah kedua, gunakan baris 2 sebagai pivot. Matriks A, baris 2 kolom 2 sama dengan min 3, baris 3 R3 sama dengan R3 diubah ke R3 min 2 per min 3 dikali R2. Hasilnya seperti matriks di lembar. Lalu langkah yang ketiga, menentukan kernel dari matriks X1 plus 2X2 plus X4 min X5 sama dengan 0. Lalu min 3 X2 plus 3X3 min X4 plus 2X5 sama dengan 0. 1/3 X4 min 4/3 X5 sama dengan 0. Hasilnya 2X4 plus 8X5 sama dengan 0. Dari persamaan ini, dari baris ke-4, 2X4 plus 8X5 sama dengan 0, maka X4 sama dengan min 4X5. Lalu baris ke-3, 1/3 X4 min 4/3 X5 sama dengan 0. Ini sesuai karena X4 sama dengan min 4 X5. Substitusi X4 sama dengan min 4 X5 ke baris 2 dan 1 untuk menyelesaikan X1, X2, X3 sebagai fungsi dari variabel bebas X5. Substitusi baris kedua, min 3 X2 plus 3 X2 min dalam kurung min 4 X5 plus 2 X5 sama dengan 0. Hasilnya X2 sama dengan X3 plus 2 X5. Lalu substitusi baris ke-1, X1 plus 2 X2 plus X4 min X5 sama dengan 0, menghasilkan X1 sama dengan min 2 X3 plus X5. Next. Baik, selanjutnya ada aplikasi transformasi linear. Nah, aplikasi transformasi linear ini ada yang dicari. Yang pertama itu carilah transformasi linear T sama dengan R1 atau baris 2 ke baris 2 untuk melakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Nyatakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Nah, yang kedua itu carilah transformasi linear T sama dengan R2 ke R2 untuk melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nyatakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Nah, yang ketiga carilah transformasi linear T sama dengan
R2 ke R2 untuk melakukan rotasi sejauh 0 derajat dengan pusat titik 0. Nyatakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Next. Nah, ini ada jabarannya. Yang pertama itu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, Y menjadi min X, Y. Nah, transformasi matriksnya itu T kali T X, Y sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali XY. Nah, bentuk perkalian matriksnya itu menjadi T sama dengan min 1 sama min 1, 0, 0, 1. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X sama dengan X, Y ke min Y, min X. Nah, transformasi matriksnya itu X, Y 0, min 1, 0 dikali X, Y. Nah, bentuk perkalian matriksnya itu T sama dengan 0, min 1, 0. Nah, yang ketiga itu rotasi sebesar 0 atau dengan pusat titik 0 sama dengan X, Y menjadi X aksen sama dengan X cos 0 min Y sin 0. Y aksen sama dengan X sin pusat titik 0 plus Y cos 0. Transformasi matriksnya itu ya seperti ini. Teks X, Y, Y sama dengan matriksnya yang cos 0 min sin 0, sin 0, cos 0 dikali X, Y. Nah, bentuk perkalian matriksnya seperti ini. Next. Nah, terdapat himpunan titik A yaitu 1,2, 2,4, 3,1, 5,5. Nah, ini transformasikan A menggunakan operasi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, kontraksi vertikal dengan K sama dengan 2. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan horizontal shear dengan K sama dengan 3. Lanjut. Yang pertama itu pencerminan terhadap sumbu X, transformasi terhadap sumbu X. X sama dengan X, Y ke X, min Y. Nah, jadi Y-nya itu akan berubah menjadi min. Yang pertama itu 1,2 itu menjadi 1, min 2. Nah, yang kedua 2,4 menjadi 2, min 4. Yang ketiga 3,1 menjadi 3, min 1. 5,5 menjadi 5, min 5. Nah, jadi A aksennya itu 1, min 2, 2, min 4, 3, min 1, 5, min 5. Selanjutnya yang kedua, kontraksi vertikal dengan faktor K sama dengan 2. Nah, itu transformasi kontraksi vertikal memperkecil nilai koordinat Y dengan mengalihkan faktor K. Nah, jadi rumusnya X, Y menjadi X, K kali Y. Nah, jadi 1, min 2 itu menjadi 1, min 4, 2, min 4 itu menjadi 2, min 8, 3, min 1 menjadi 3, min 2, 5, min 5 menjadi 5, min 10. Jadi A 2 kali aksennya itu 1, min 4, 2, min 5, 3, min 2, dan 5, min 10. Nah, selanjutnya nomor 3, pencerminan sumbu Y dan horizontal shear dengan K sama dengan 3. Nah, yang pertama itu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, Y, jadi min X, Y. Nah, ada 1, min 4 itu menjadi min 1, min 4, 2, min 4 menjadi min 2, min 8, 3, min 2 menjadi min 3, min 2, 5, min 10 menjadi min 5, min 10. Nah, selanjutnya yang B, horizontal shear dengan K sama dengan 3. Horizontal shear menambah nilai koordinat X sebesar K kali Y, sehingga X, Y menjadi X plus K kali Y, Y. Nah, jadi ini rumusnya dengan K sama dengan 3 ya. Nah, jadi
min 1, min 4 itu menjadi min 1 plus 3, karena K-nya 3, dikali I-nya min 4, min 4. Sama dengan hasilnya itu min 13, min 4. Nah, yang kedua itu min 2, min 8. Menjadi min 2 plus 3 min 8 dikali min 8, min 8 sama dengan min 26, min 8. Hasilnya min 3, min 2 itu menjadi min 9, min 2. Nah, lalu yang min 5, min 10 menjadi min 35, min 10. Nah, maka hasilnya adalah A 3 kali aksennya itu menjadi min 13, min 4, min 26, min 8, min 9, min 2, dan min 35, min 10. Oke, next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.